Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kana Muhammad Ishak. Saya merupakan dosen program studi bisnis digital Fakultas Komputer Universitas Masuk. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu program Niaga 1. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester pertama dengan bobot 2 SKS. Sebagai dosen, saya percaya bahwa proses pembelajaran tidak hanya bertujuan menyampaikan materi, tetapi juga membentuk kompetensi mahasiswa agar mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif setelah memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan di dunia kerja. Pada video ini saya menjelaskan capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, metode pelajaran yang saya terapkan, serta sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa. Capaian pembelajaran selanjutnya saya menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah program Niaga 1. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL, program studi bisnis digital, khususnya pada dua aspek utama. CPL 05, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis di bidang bisnis digital serta mampu mendesain dan mensimulasikan pengguna aplikasi teknologi multiplatform sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari cara menggunakan Microsoft Office, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, mengelola informasi, dan mendukung proses bisnis secara efektif. Selanjutnya, CPL 06, selain kompetensi teknis, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan mengolah diri, bekerjasama dalam tim, berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, serta mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Kompetensi ini sangat penting karena dunia kerja saat ini membutuhkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Untuk mendukung CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian dalam belajar mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori bisnis digital sebagai dasar pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha. Mahasiswa mampu memanfaatkan aplikasi Microsoft Office untuk menyusun dokumen, mengolah data, dan membuat presentasi yang mendukung aktivitas bisnis. Mahasiswa mampu mensimulasikan penggunaan aplikasi dalam berbagai kebutuhan administrasi maupun bisnis. Mahasiswa mampu menghubungkan teori bisnis dengan praktik penggunaan aplikasi digital, serta selain itu mahasiswa juga mampu bekerja sama dalam tim, mengelola waktu, menyusun laporan akademik sesuai kaidah ilmiah, serta mempresentasikan hasil pekerjaannya secara profesional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh kemampuan teknis menggunakan Microsoft Office, tetapi juga mengembangkan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Deskripsi singkat mata kuliah. Program Niaga ini merupakan mata kuliah dasar yang membekali mahasiswa dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer perkantoran. Materi utama yang dipelajari meliputi penggunaan Microsoft Word untuk penyusunan dokumen, Microsoft Excel untuk pengolahan data, dan Microsoft PowerPoint untuk menyusun presentasi yang efektif. Ketiga aplikasi tersebut merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan di berbagai sektor, sehingga penguasaan aplikasi ini menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa program studi bisnis digital. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teknologi perkantoran secara efektif dalam mendukung aktivitas akademik maupun dunia kerja. Materi pembelajaran disusun secara bertahap agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang sistematis. Perkuliahan diawali dengan pengenalan konsep dasar aplikasi komputer beserta ruang lingkup penggunaannya. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari Microsoft Word mulai dari pembuatan dokumen, pengaturan format, table, gambar, header, and footer, hingga penyusunan dokumen yang profesional. Setelah itu, mahasiswa mempelajari Microsoft Excel meliputi penggunaan worksheet, rumus-rumus dasar seperti sum, average, min, max, dan count, pengolahan data menggunakan table sort, filter, serta pembuatan grafik sederhana. Mahasiswa kemudian mempelajari Microsoft PowerPoint yang mencakup desain slide, penggunaan tema, tipografi, gambar, icon, animasi, serta teknik menyampaikan presentasi yang efektif. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa menyelesaikan sebuah proyek integrasi yang menggabungkan kemampuan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint dalam menyelesaikan tugas kasus sederhana. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Outcome Based Learning and Teaching, yaitu OBLT. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar yang aktif. Metode yang saya gunakan meliputi 1. Ceramah interaktif untuk menjelaskan konsep dasar. Yang kedua, demonstrasi penggunaan Microsoft Office secara langsung. Ketiga, praktek di laboratorium komputer sehingga mahasiswa dapat langsung mencoba materi yang dipelajari.
Keempat, diskusi kelompok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. 5. Project based learning di mana mahasiswa menyelesaikan studi kasus sebagai implementasi materi. Keenam, presentasi hasil proyek yang diikuti dengan umpan balik dari dosen dan mahasiswa lainnya. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Untuk asesmen penilaian, untuk memastikan seluruh capaian pelajaran dapat tercapai, saya menetapkan penilaian yang dilakukan secara berlanjut selama 1 semester. Komponen pertama adalah kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%. Penilaian dilakukan melalui observasi terhadap kedisiplinan, keaktifan, datanya diskusi, dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Komponen kedua adalah tugas praktik dengan bobot 30%. Mahasiswa mengerjakan latihan menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Komponen ini memiliki bobot terbesar karena mata kuliah ini berorientasi pada penggunaan keterampilan praktik. Komponen ketiga adalah kuis dengan bobot 10%. Kuis digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari sebelum melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Komponen keempat adalah proyek dengan bobot 15%. Mahasiswa diminta mengintegrasikan seluruh kemampuan yang telah dipelajari ke dalam sebuah studi kasus, sehingga dapat menunjukkan kemampuan berpikir analitis, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Komponen kelima adalah ujian tengah semester (UTS) dengan bobot 20%. Ujian ini bertujuan mengevaluasi penguasaan kompetensi mahasiswa telah menyelesaikan setengah materi perkuliahan. Komponen terakhir adalah ujian akhir semester (UAS) dengan bobot 15%. Dan ini digunakan untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah secara menyeluruh. Dengan komposisi penilaian tersebut, mahasiswa tidak hanya dinilai dari hasil ujian, tetapi juga dari proses belajar, keterampilan praktik, proyek, dan partisipasi aktif dalam perkuliahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pivot table. Ada yang tahu nggak sebelumnya pivot table? Belum Pak. Belum? Oke, kita bahas ya. Jadi pivot table itu fitur analisis data yang untuk mengolah data yang sebegitu banyak menjadi ringkas dan bisa dipahami. Jadi berbentuknya ada secara visual ya. Nanti kita bahas dan praktekkan ya. Jadi secara praktisnya pivot table berfungsi untuk mempermudah proses pengolahan data tanpa harus melakukan perhitungan manual yang berulang. Jadi rumusnya itu hanya sedikit. Jadi kita hanya menggunakan drop in aja ya, seperti itu ya. Oke. Jadi definisinya adalah fitur yang memungkinkan Anda meringkas, mengelompokkan, dan mengisi data dalam jumlah besar tanpa mengubah data asli ya. Dengan pivot table Anda dapat mengubah data mentah menjadi laporan yang mudah dipahami hanya dalam beberapa langkah ya, seperti itu ya. Jadi intinya meringkas data yang begitu banyak menjadi ringkas dan mudah dipahami secara visual. Oke, jadi alur kerja pivot table seperti ini ya. Jadi data transaksi mengumpulkan data mentahnya dulu di mana, lalu dikumpulkan. Pivot table mengolah data dan agresi. Jadi kita harus mengambil data dulu, misalkan di website pemerintahan di mana gitu ya. Lalu dimasukkan pada Excel atau spreadsheet ya. Lalu laporan diringkas, ringkasan materi utamanya yang mana nanti dibahas ya. Insight bisnis rekomendasi untuk membuat keputusan. Jadi pivot table itu untuk bisa membuat keputusan dan memprediksi yang akan ke depan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Fungsi perhitungan di pivot table pada umumnya menggunakan sum, count, dan average, seperti itu ya. Jadi nanti digunakan untuk menganalisis dan meringkas. Jadi fungsi ini pasti pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas kan, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Pengelompokan laporan otomatis ya. Secara fungsinya pivot table memungkinkan Anda mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Jadi nanti kita ada bahas ya kategori-kategorinya apa saja sih yang akan diringkas gitu ya. Oke. Nah, jadi ini ya
manfaat pivot table yang pertama itu pasti jelas hemat waktu karena tidak banyak rumus-rumus yang digunakan ya, seperti ini ya, tanpa rumus rumit, terus menganalisis cepat ya, jadi menghasilkan secara cepat ya, terus mendukung keputusan ya, balik lagi jadi untuk memprediksi ya. Biasanya itu pivot table itu biasa memprediksi misalkan tren yang sekarang itu apa sih gitu kan, seperti ini. Oke, siapa aja yang menggunakan pivot table ya? Jadi di sini ada seorang data analis, bagian marketing, keuangan, e-commerce, dan bagian administrasi ya, seperti ini yang digunakan ya. Baik, tadi ya sudah saya paparkan ya. Jadi kesimpulannya, analisis data menjadi cepat, sangat penting di dunia profesional, digunakan di berbagai bidang. Baik, sebelum kita mulai praktekkan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Oke. Gimana caranya untuk mengelompokkan tanggal berdasarkan bulan atau tahun dalam pivot table? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Baik, kita mulai saja mempraktekkan yang tadi yang ditanya oleh ini ya, Zahra ya, saudara Zahra. Oke, kita mulai aja ya. Baik, silakan buka Excel-nya. Baik, menanggapi tadi ini ya, saudari Zahra ya. Jadi pertama-tama kita harus betul-betul bikin format tabelnya harus benar ya, karena kalau kita salah pembuatan tabel, nanti si pivot table itu akan sulit membaca apa yang kita inginkan gitu ya, secara bentuk prediksi dan secara visual. Baik, di sini sudah disediakan ya tabel contoh ya. Nah, jadi nanti supaya kalian paham, contohnya kan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh penjualan, memprediksi penjualan dari sebuah smartphone ya. Oke. Nah, di sini ada alat mendeteksinya ya. Kita gunakan contoh misalkan hanya satu file aja ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini contoh pivot table apabila kita hanya melihat satu bulan aja. Tapi apabila kita ingin menggunakan 3 bulan, misalkan Januari, Februari, Maret, kita tinggal klik aja sini, Januari, Februari, dan Maret. Nanti si pivot table akan memprediksi bagaimana penjualan 3 bulan terakhir. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita harus membuat ini ya, sheet khusus database mentah ya. Data mentah kita jangan diganggu ya. Jadi data mentahnya ini di sini ya, seperti di sini. Nah, pertama-tama kita blok dulu tabel yang akan digunakan. Oke. Setelah tabel ini dibuat, lalu kita masuk ke bagian insert ya. Setelah insert, di sini ada namanya pivot table. Jadi kita jangan ke recommend pivot table karena kita akan membuatnya secara custom ya. Jadi pivot table seperti ini. Di sini ada select table of ranks ya. Jadi table pertama, dan di sininya harus new worksheet. Jadi maksudnya nanti akan membuat sheet yang baru ya. Jadi data mentah yang aslinya tidak akan diganggu. Oke, kita okekan saja. Nah, di sini akan muncul database yang tadi ya, akan membuat sheet yang baru. Oke, jadi pertama-tama apabila kita ingin memprediksi
mana sih yang akan digunakan, kita harus klik dulu, misalkan bulan. Lalu di sini ada Samsung, Apple, atau Infinix ya. Jadi si Pivotable itu akan secara otomatis membaca mana aja yang ditampilkan seperti itu ya. Contohnya begini. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke chart ya, supaya data yang kita pilih akan terlihat secara visual. Baik, pertama kita masuk ke chart. Nah, di sini kita ambil ini aja ya, contoh yang direkomendasikan. Kita klik. Nah, di sini akan muncul ya, akan muncul seperti ini datanya ya. Nah, berbeda dengan data table yang lain, kalau Pivotable kita harus menggunakan pilotnya ya, jadi alat pengaturnya untuk melakukan mengatur jangka mana aja yang akan kita lihat. Nah, kita masuk ke insert feature, klik. Nah, di sini kita masuknya ke bulan karena kita akan melihat prediksi penjualan smartphone per bulan. Kita okekan saja. Setelah itu akan muncul ya di sini bulan Januari, Agustus, September, Oktober sampai Desember ya, sesuai dengan database yang kita buat. Setelah itu kita coba gunakan misalkan Januari. Nah, si chartnya itu akan berubah hanya Januari saja, Februari, Maret, April. Nah, apabila kita pengen melihat 3 bulan terakhir, kita gunakan ini aja tools yang ada pada Spreadsheet. Klik Januari, Februari, Maret. Nah, seperti itu ya. Jara, gimana Pak Jara? Iya Bapak, jelas. Ya, oke. Baik, setelah penjelasan Bapak sudah paham kan? Baik, selanjutnya silakan kalian cari data mana yang akan digunakan, lalu menggunakan Pivotable. Baik, sekarang silakan mulai. Kalau bisa data pemerintah ya, supaya kita bisa mudah dapatnya datanya. Baik. Sebagai penutup, saya berharap melalui mata kuliah program Niaga 1 Microsoft Office, mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan menggunakan Microsoft Office, tetapi juga mampu berpikir sistematis, bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta siap menghadapi tantangan di dunia bisnis digital. Saya senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran, menghasilkan hasil penilaian dan umpan balik mahasiswa, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah program Niaga 1 Microsoft Office. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.